Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di akun YouTube Kopian Film, konten YouTube yang akan mereview jalan cerita dari sebuah film. Di konten episode kali ini, kita akan mereview jalan cerita dari film Indonesia yang rilis pada tahun 2025 yang lalu berjudul Godaan Setan Terkutuk. Sebuah film horor dari karya Fahmi Saad. Cerita film ini dimulai dengan menampilkan tokoh utama bernama Ahmad, seorang ustadz yang memiliki keahlian menangani orang-orang yang mengalami kesurupan. Ahmad menjalani kehidupan yang biasa serta sederhana bersama keluarga kecilnya. Namun siapa sangka di balik kebahagiaannya, tanpa disadari ada bayangan gelap yang mulai mengintai di balik jendela rumahnya. Keluarga ini akan menghadapi teror gaib yang tengah bersiap merenggut kebahagiaan dunianya. Scene kemudian berlanjut saat Ahmad mendapat panggilan untuk mengobati seorang anak perempuan yang sering diganggu oleh jin. Setelah bersusah payah dengan mengarahkan segala kemampuannya, pertarungan sengit ini dimenangkan oleh sang ustadz. Ahmad berhasil mengusir gangguan jin tersebut. Singkat cerita, setelah selesai melakukan ruqyah, Ahmad pun berpamitan pulang. Dan menariknya, walaupun keahlian Ahmad adalah seorang peruqyah yang handal, namun dia tidak pernah mau menerima imbalan, baik uang maupun barang. Dia selalu menolak imbalan apapun. Padahal dalam setiap pengobatan ruqyah yang dilakukannya, Ahmad harus pulang dalam kondisi yang terluka. Adegan kemudian berpindah saat dia kembali pulang ke rumah dalam kondisi lusuh usai melakukan ritual ruqyah. Melihat kondisi Ahmad, istrinya tampak begitu khawatir. Luka cakaran yang didapatkannya dari setiap melakukan ruqyah membuatnya tampak begitu was-was. Namun di sisi lain, rasa was-was ini rupanya tidak sama dengan hasil yang diinginkannya. Pekerjaan panggilan penuh resiko ini selalu tidak membawa hasil berupa imbalan untuk dibawa pulang. Waktu berlalu, saat mereka berkumpul dalam kehangatan makan malam. Dalam mode keluarga yang penuh dengan kesederhanaan itu mendadak berubah menjadi kemuraman. Sang istri dan anak kini harus menghadapi pelik dan beratnya permasalahan. Mereka terjepit di antara tuntutan dan impitan kebutuhan ekonomi masa depan. Sementara di sisi lain mereka sadar bahwa penghasilan Ahmad dan istrinya saat ini sangatlah dalam keterbatasan. Dalam momen seperti ini, kembali rumah pintu Ahmad diketuk oleh mereka yang meminta bantuan kepadanya. Kali ini orang yang meminta bantuan adalah orang kaya yang terpandang. Mereka datang untuk meminta bantuan mengatasi kesurupan yang kembali dialami oleh anak perempuan mereka. Di mana kali ini Ahmad datang dan melihat sendiri kondisi gadis tersebut sudah tidak karuan. Kembali terjadi pertarungan yang sengit antara Ahmad melawan gadis yang kini dikuasai oleh makhluk gaib yang sangatlah kuat. Ahmad kembali dapat memenangkan pertarungan itu. Namun berbeda dengan sebelumnya, makhluk gaib itu sebelum hilang dia sempat mengeluarkan kalimat ancaman untuknya. Sebuah ancaman yang nantinya akan membuatnya menyesal seumur hidup. Selesai Ahmad menuntaskan misinya dan kembali pulang, dia kembali pulang dengan tangan kosong seperti biasanya. Di mana kali ini membuat istrinya sangat sedih dan kecewa. Namun dia paham bahwa menerima imbalan dari ruqyah bukanlah kebiasaan dan melanggar prinsip suaminya. Istrinya mencoba tabah walaupun di sisi lain ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi untuk diabaikan. Menjelang malam saat istrinya sendirian, pintu rumahnya diketuk kembali seorang perempuan. Pada saat itu, Siti kedatang seorang tamu berparas cantik. Tujuan dia datang adalah untuk memberikan imbalan atas bantuan dari suaminya beberapa waktu yang lalu. Kali ini Siti sepertinya sudah tidak bisa menolak pemberian dari perempuan tersebut. Dia menerima dengan sukacita tanpa tahu akibat yang akan dia terima nantinya. Pagi itu seusai menerima uang kaget pada malam hari, Siti langsung membumi hanguskan uang tersebut dengan belanja kebutuhan rumah. Sarapan pagi super lengkap membuat anak dan suaminya kaget. Siti pun berbohong jika uang ini dia dapat dari bantuan tetangga yang membeli semua barang dagangannya di pasar. Mendengar hal ini walaupun sedikit janggal, namun mereka tetap menikmati makan paginya. Tidak hanya itu, semua kebutuhan anak-anak mereka pun langsung dicukupi oleh Siti dengan menggunakan uang dari perempuan misterius tersebut. Adegan kemudian berganti saat Ahmad kembali dijemput Rozak secara tiba-tiba dan membawanya ke rumah Pak Amran yang baru dia tolong pada malam sebelumnya. Di mana di sana Ahmad melihat kondisi rumah Pak Amran yang kini sudah terlihat porak-poranda. Semua penghuni rumah tersebut tewas mengenaskan oleh tangan misterius.
Ahmad tidak bisa berkata-kata melihat kondisi seperti ini. Namun dia mulai merasa bahwa akan ada badai yang akan datang untuknya. Sementara itu, setelah menerima dan menggunakan uang dari perempuan tersebut, terlihat kedua anak perempuan Ahmad mengalami perubahan perilaku yang membuat mereka terpedaya oleh cinta buta dan gangguan jin. Kedua kakak beradik ini tidak menyadari bahwa buah dari makanan yang mereka makan rupanya berasal dari jin sesat, di mana kemudian adiknya diganggu dan dianiaya oleh setan yang membuatnya berteriak histeris. Beruntung ibunya datang untuk menolong adiknya yang masih berada di ranjang di tempat tidurnya. Halusinasi yang membuat adiknya sangat ketakutan membuat ibunya pun merasa sangat ketakutan. Semua kejadian ini Siti ceritakan kepada suaminya. Mendengar hal ini, Ahmad heran karena biasanya gangguan akan ada jika memang salah satu anggota keluarga melakukan kesalahan, di mana gangguan tidak selalu tentang hal buruk tapi juga perubahan sikap. Pada momen ini, Siti juga masih belum mengungkapkan asal-muasal uang yang dia dapatkan beberapa hari yang lalu. Pak Iban. Scene kemudian berpindah saat Ahmad mendapat panggilan untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang kesurupan. Namun entahlah kali ini perjuangan Ahmad untuk mengusir makhluk tersebut tidaklah mudah. Berkali-kali Ahmad harus terpental ke dinding. Semua kemampuannya terlihat memudar, tidak berdaya di depan orang yang sedang mengalami kesurupan tersebut. Ahmad sepertinya mulai menyadari bahwa ada kesalahan yang telah dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Baru pulang dari baju muslim. Dan benar saja saat Ahmad tidak sengaja bertemu dengan Haji Mukmin, disinilah kebohongan Siti terungkap. Tentang uang yang pernah dia terima, ternyata bukan dari Haji Mukmin namun dari seseorang perempuan yang tidak lain adalah jin yang menyerupai manusia. Mendengar hal ini Ahmad mencoba untuk marah, namun dia sadar bahwa hal ini sudah terlambat. Mereka tidak hanya menghadapi teror, tapi juga akibat di mana anak perempuan mereka yang pertama harus hamil akibat bisikan setan untuk mengalami pergaulan bebasnya. Hal ini membuat tangis Ahmad dan Siti kian tidak terbendung. Oleh karena itu, melihat kejadian ini, maka Ahmad pun bergegas kembali ke rumah Rozak untuk mencari bantuan dan solusi. Namun mirisnya saat dia datang ke rumahnya, Rozak dan keluarganya sudah tewas diamuk oleh makhluk gaib tersebut. Di tengah nafas yang terputus, inilah Rozak menceritakan tentang persekutuan Pak Amran yang membawa malapetaka tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk Rozak dan sekeluarga. Dan kini ancaman itu ada di depan mata Ahmad. Sementara itu Siti yang kini sedang terombang-ambing dalam rasa salahnya kembali diganggu oleh setan yang membuatnya hilang kesadaran. Siti berubah dan menyerang satu persatu anggota keluarganya. Naas, anak pertamanya tewas oleh tikaman yang membuatnya tidak bisa lagi bergerak. Sementara itu anak kedua tidak bisa berbuat banyak kecuali pasrah. Beruntung Ahmad datang di waktu yang tepat. Dia berhasil menyelamatkan anak keduanya dan melawan istrinya sendiri yang telah hilang kesadarannya. Naas, istrinya tewas oleh tikaman Ahmad yang membuat dirinya tersadar bahwa gangguan setan itu telah hilang, namun sayangnya istrinya telah tewas di tangannya sendiri. Kini Ahmad hanya bisa menangis histeris dengan kejadian ini. Film pun berakhir dengan potongan klipin tentang profil Ahmad yang mendekam di penjara setelah dianggap membunuh istri dan anaknya. Dan film pun selesai, sebuah akhir tragis dari kisah Ahmad sekeluarga. Demikianlah review film kali ini. Semoga bisa membuat kalian merasa puas dengan jalan cerita kali ini. Sebuah jalan cerita yang ternyata cukup sedih. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa.